Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahmayani DM, NIM 1904010132 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah dari kelas 4D. Tujuan saya bikin video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah aspek hukum ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Nah, kita telah mengetahui bahwa sengketa bisnis adalah istilah umum dan merajuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Seringkali sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan, perniagaan, atau komersial. Nah, timbulnya sengketa dalam menjalankan bisnis di samping untuk mendapatkan keuntungan dan profit guna keberlangsungan usahanya, tentu tidak selalu dalam kondisi yang baik atau terteran. Ketidaksepakatan dan ketidakcocokan kerap timbul dalam menjalankan usaha, sehingga timbullah sengketa atau permasalahan hukum dalam bisnis yang mereka jalankan. Nah, transaksi bisnis umumnya didasarkan pada kepercayaan di antara para pihak. Namun hal ini tidak dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Nah, apabila hal ini terjadi, maka harus secepat mungkin untuk dapat diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut dalam penyelesaian sengketa atau hukum. Menunda atau membiarkan bukan merupakan suatu keuntungan bagi para yang menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak karena bagi para pembisnis mempunyai istilah time is money. Nah, jadi harus cepat diselesaikan. Membiarkan permasalahan hukum dalam kegiatan bisnis adalah suatu yang harus ditinggalkan atau dijauhi oleh para pihak. Nah, menyelesaikan adalah hal yang sangat tepat, apakah dilakukan di peradilan atau di luar peradilan. Kedua-duanya bisa dilakukan guna penyelesaian suatu masalah. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan bisnis pada dasarnya dilakukan melalui 3 sarana, yakni negosiasi atau alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui lembaga peradilan. Sarana yang pertama untuk menyelesaikan masalah yaitu negosiasi. Negosiasi sendiri adalah sarana paling banyak digunakan dan dipandang sebagai yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa dalam bisnis tercapai penyelesaiannya melalui negosiasi. Penyelesaian tidak win-loss tetapi win-win. Karena tidak pula cara penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak dan para pelaku bisnis. Pada umumnya mereka tidak terlalu memperdulikan kontrak dan dengan seksama. Umumnya saat penandatanganan kontrak mereka begitu peduli terhadap bunyi kasual-kasual dalam kontrak. Yang penting buat mereka adanya transaksi bisnis. Dalam benak mereka cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mindset seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak terjadi. Mereka kurang peduli dengan apa yang dalam kasual kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upayakan menyelesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Yang kedua yaitu adanya peradilan. Suatu masalah dalam kegiatan bisnis dapat diselesaikan di peradilan. Apakah peradilan umum atau di peradilan khusus? Peradilan umum di sini apabila masalah bisnis yang dilakukan adalah bersifat perkara perdata, maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri setempat. Sedangkan apabila dalam bisnis tersebut terdapat unsur pidananya, maka penyelesaian hukumnya juga dilakukan di peradilan negeri setempat, apakah domisili orangnya atau domisili perkaranya. Nah, untuk perkara pidana ini tentu setelah adanya laporan dari salah satu rekan bisnis atau masyarakat bahwa bisnis tersebut ada masalah atau unsur pidananya. Nah, setelah itu ada tindak lanjut dari kepolisian dan kejaksaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.
Yang ketiga yaitu sarana untuk menyelesaikan masalah ada arbitrase. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Nah, adapun 4 masalah sentral dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu penghormatan terhadap hukum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kewenangan dan keputusan badan arbitrase, yang keempat budaya perkara masyarakat. Nah, adapun model alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis. Yang pertama itu ada mediasi. Mediasi sendiri itu adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral untuk membantu menemukan solusi dan menyelesaikan sengketa. Yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi sendiri ini mirip dengan mediasi. Tetapi mediasi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan penyelesaian sengketa. Hal itu tidak dimiliki oleh konsiliasi. Yang ketiga yaitu pencari fakta, di mana suatu proses yang dilakukan untuk melakukan proses pencarian fakta yang menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Yang keempat ada netral. Sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu statement di antara pihak yang bersengketa. Yang terakhir itu ada ombudsman, seorang pejabat publik yang independen yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.